kita akan belajar tentang gelombang berjalan ya, yaitu adalah gelombang yang amplitudonya selalu tetap. Nah, kita akan menentukan persamaan simpangan dari gelombang berjalan ya. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat. Getarannya searah sumbu Y, arah merambatnya searah sumbu X yang merupakan tetap kecepatannya ya, yaitu V sama dengan S per T. Nah, karena ini getaran, maka simpangannya adalah simpangan getaran ya. Rumusnya adalah A sin omega T. Ya, omeganya diganti 2pi per T besar. Jadi A sin 2pi T kecil per T besar. Ini adalah simpangan adalah jarak nih ya, jarak dari garis mendatar ini ke titik tertentu ya. Di sini ini namanya simpangan. Nah, anak-anak dari O ke P itu jaraknya adalah X. Ya, kecepatannya adalah V. Maka waktu yang diperlukan dari O ke P adalah S per V atau S-nya adalah X per V. X per V ya. Nah, kalau titik O sudah bergetar T detik, maka titik P baru bergetar setelah T di sini dikurangi waktu dari O ke P, yaitu X per V. Jadi, T di titik P adalah T min X per V. T kecil adalah waktu lamanya titik O bergetar. Sehingga simpangan di titik P adalah, rumusnya sama ya, A sin 2pi per T besar. Nah, T kecilnya diganti T ini ya, T min X per V. Jadi YP sama dengan A sin 2pi T kalikan T min X per V. Nah, kalau kita ganti atau kita keluarkan ya, nilainya seperti ini. A sin 2pi T per T dikurangi 2pi X per TV. Nah, TV ini adalah sama dengan lambda ya, lambda ini, atau panjang gelombang. Sehingga menjadi A sin 2pi T per T min 2pi X per lambda. Nah, karena 2pi per lambda ini dinamakan bilangan gelombang simbolnya K. Jadi 2pi per lambda diganti K. Lalu kita kembali masukkan sini. 2pi per T adalah lambda. 2pi per T adalah omega. Jadi omega T min ini adalah K. K kali X. Nah, secara umum persamaan simpangan gelombang berjalan adalah seperti ini ya. Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX. Nah, bila mana ini plus? Bila pertama kali gelombangnya bergetar ke atas. Kalau negatif berarti pertama kali dia digetarkan ke bawah. Kalau ini di depan K nilainya negatif, maka gelombangnya merambat ke kanan. Kalau nilainya positif berarti merambat ke kiri. Nah, contohnya misalnya begini ya. Gelombang berjalan memiliki persamaan Y sama dengan 2 sin 2pi dalam kurung 2T min setengah X. Nah, berapakah amplitudo, periode, frekuensi, panjang gelombang, cepat rambat gelombang, bilangan gelombang, dan arah rambat gelombang? Caranya adalah kita tulis dulu persamaannya soal, lalu kita bandingkan dengan rumus yang kita miliki, yaitu Y sama dengan A sin 2pi T per T min X per lambda. Dari sini ketahuan ya bahwa A-nya adalah 2, ya, amplitudonya adalah 2. Lalu di sini 2T sama dengan T per T besar ya, sehingga T-nya atau periodenya setengah sekon dan frekuensinya 2 sekon karena F per T. Lalu berapakah lambdanya dari sini anak sekalian? 0,5X sama dengan X per lambda. Ya, maka lambdanya adalah 2 meter. Lalu cepat rambat gelombangnya adalah V lambda kali F. V sama dengan lambda, lambdanya adalah 2, F-nya 2 jadi 4. Lalu bilangan gelombangnya atau K adalah 2pi per lambda. 2pi dibagi lambda, 2pi dibagi 2 ya, jadi sama dengan P. Lalu arah rambat gelombang adalah karena ini negatif, maka dari kiri ke kanan atau arah kanan. Nah, sekarang yang B. Berapakah simpangan getaran di titik yang berjarak 2 meter dari sumber getaran ketika sumber getar telah bergetar selama 10 sekon? Ya, jadi kita masukkan saja rumusnya ini. T-nya diganti 10, X-nya diganti 2. Maka hasilnya adalah 2 sin 38pi. Nah, karena Pi di sini, ini satuannya ini adalah dalam radian ya. Jadi 38pi radian per sekon. Nah, kalau kamu ingin mengubah dalam derajat, Pi-nya kamu ganti 180 derajat. Jadi kamu kalikan 38 kali 180 derajat, maka hasilnya adalah 0.
Nah, sekarang kecepatan dan percepatan getaran. Bedakan antara kecepatan rambat gelombang dan kecepatan getaran, ya. Kalau cepat rambat arahnya ke kanan atau searah sumbu X, kalau kecepatan getaran searah sumbu Y, ya, jadi naik turun atas bawah gitu. Nah, kecepatan adalah turunan pertama dari simpangan. Jadi V sama dengan dy per dt. Nah, turunan dari Y adalah ini ya, A kali omega kali cos omega t min kx. Lalu percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan. Jadi ini diturunkan kembali V-nya menjadi min omega kuadrat A kali sin omega t min kx. Nah, A sin omega t min kx adalah sama dengan Y, ya. Maka A sin omega t min kx boleh kita ganti Y. Sehingga menjadi min omega kuadrat kali Y. Nah, sekarang ada istilah sudut fase, dan beda fase, ya. Ini theta, ini V. Nah, yang dimaksud sudut fase adalah sudut yang ditentukan oleh belakang fungsi trigonometri, ya, seperti di belakang ini, ya. Jadi, di belakang cos, di belakang sin, itu namanya sudut fase, simbolnya theta. Theta sama dengan omega t min kx, ya, atau 2pi t per t min x per lambda. Nah, fase adalah sudut fase dibagi 2pi, ya. Jadi 2pi. Jadi 2pi-nya hilang gitu, ya. Sehingga menjadi ini, ya, t per t min x per lambda. Itu fasenya. Lalu beda fase adalah selisih fase. Jadi boleh langsung ini, ya, delta x min lambda, atau boleh juga delta t kecil per t besar. Nah, anak-anak, misalnya kita akan lihat soal ini, ya. Satu gelombang ini sama persamaannya, ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa kecepatan dan percepatan getaran di titik X yang berjarak 2 meter dari sumber getar. Nah, kecepatannya tadi rumusnya sudah, ya, omega A cos. Tadi ini sudah ketemu, cos omega T itu ini, ya. Jadi, cos 0 adalah 1, ya. Jadi hasilnya adalah 4pi cm per sekon. Lalu, percepatannya adalah min omega kuadrat kali Y. Nah, tadi Y-nya kan 0. Jadi, percepatannya 0. Sekarang kedua adalah fase dan sudut fase. Fase adalah nilai di belakang sin, jadi ini. Jadi 2pi kali 2t min 2 0,5x, ya, itu adalah fase. Sudut fase, ya, ini. Atau 38 ini. 38pi. Atau sama 0 derajat, ini fasenya. Lalu ini sudut fasenya. Kalau fasenya adalah t per t, ya. T kecil per T besar. T kecilnya 10, T besarnya setengah. Itu fasenya boleh begitu. Jadi sama dengan 20. Lalu berapa beda fase? Nah, beda fase adalah delta T per T atau boleh delta X per lambda. Nah, selang waktunya adalah, atau ini, ya, boleh pakai ini, ya, delta X per lambda. Atau setengah per 2. Ya, lambdanya 2. Lalu jarak antara titik awal ke titik X adalah setengah, ya. Jadi fasenya di sini adalah 1/4. Jadi nilai fase, beda fase selalu antara 0 dan 1, ya. Jadi nanti kalau lebih dari itu dikurangi bilangan di depannya. Misalnya 1/4 ya 1/4, ya. 2 3/4 berarti 3/4. Nah, ini untuk latihan sekalian dikerjakan ini, ya. Tinggal dimasukkan aja. Nah, ini. Oke, sampai di sini. Selamat kerja.